tabok dulu pak. Baru kasih tahu. Gue masih bapak lu. Ya, I think the whole social media and everything itu akhirnya menghilangkan adab. Sejahat apa ya lu sampai bisa kayak begitu tuh? Sejahat apa? Dan kita tahu untuk apa itu dilakukan. Nah itu gitu loh. Engagement. Oke, kita learning by talking lagi. Dan karena kita masih minjem tempat beliau kan, sekalian masih sama beliau. Dan tamu satu lagi adalah raja terakhir ini ya, berarti ya kalau di perpodcastan Indonesia. Kalau sudah datang berarti sudah lengkap podcast. Ih, mantap. Kayak pas cosplaynya orang kantoran. Wah, Ada Om Ded. kayak ini apa namanya Jason Statham. Iya betul. Iya. Tadi pakai apa Audi? Itu iya enggak. Nggak punya. Apa judulnya? Working Man. Bukan. Bukan. dong. Ini Apa? apa Jason Statham? Honey Keeper. Bukan. Big Keeper. Naik mobil mah. Transporter. Transporter. Iya. Iya. Transporter. Udah sama kan, Bo? Botak, ya kan? Iya. Terakhir botak kali dia sama. menjadikan orang sebagai sansak. Betul. Iya, Betul. Jason Statham. Mantap. Luar Jason biasa. Statham. Mirip banget sih, cuma kurang Audinya aja sih kayaknya. Kurang Audi. Sama Jason Statham kayaknya nggak cerai ya. Wow. Gue udah gak mau bahas itu loh. Kalau itu kan nggak bahas itu. Iya. Tapi gak apa-apa, Doi nyebut sendiri. Iya. Fakta memang. Iya. Kan kita baik-baik ya udahlah. Iya, dan orang zaman sekarang masih menganggap itu adalah sesuatu yang kayak jadi pembicaraan kalau di Indonesia. Ya sebenarnya nggak pantas Iya. sampai jadi pembicaraan. Betul, karena sebenarnya itu adalah sesuatu yang normal gitu kan ya. Dan menurutku kalau orang nyari pembicaraan untuk belajar mungkin masih oke ya. Betul. Tapi menurutku orang bukan nyari pembicaraan untuk belajar sih. Bukan untuk gibah. Betul. Untuk gitu. gibah. Kan aku pernah bilang ini Om ya, orang tuh perlu dengan winner, perlu dengan loser. Betul. Tapi they need loser more. Ya. Karena untuk dihina-hina. Untuk dia merasa lebih Dan baik. merasa dia lebih baik. Iya, itu. Betul. Jadi itu clipper gua bercanda, namanya di Pothap kan bercanda. Betul, Ya. Terus my ex bercanda. Itu semuanya bercanda. Iya. Jadi bahan semua. Iya. Udah gak apa-apa lah ya. Iya. Kita hidup tuh harus Ya, ada bahan. ada bahan. Iya. Emang mental Om Ded sih gitu ya. Udah bertahun udah. Hidup tuh bebas harus lah. ada bahan dan harus ada studio sendiri sih. Nah, Aduh, nggak bisa dibela lagi. Emang minjem mulu. Harusnya ada studio Emang sendiri. lu belum mampu membeli studio sendiri, belum dibayar sama TVRI kemarin. Nah, tapi itu juga. Makasih banget lo buat Om Ded. kalau nggak masuk ke podcastnya Om, Iya. nggak dibahas. Gak dibahas. Tidak sampai 24 jam setelah tayang. Langsung direktur ditelepon TVRI. sama TVRI. Saya dulu yang Iya. ditelepon. Bilangnya itu sudah ngontak sebelum ke Ustadz Felix ke Om Ded dulu. Dari Om Ded ke Ustadz Felix dikasih nomor saya. Akhirnya telepon. Selesaikan dong. Akhirnya mereka klarifikasi. Cuma kan harusnya ada 2 yang klarifikasi ya. Iya. Ini baru 1 sih. Yang satu Iya. Yang satu belum deh, nggak apa-apa. Cuma seenggaknya jelas lah, udah Iya. jelas. Terima kasih banget loh. Ya sama-sama. Dan niat ini Om pakai baju hitam, lalu Ya. kemudian semakin hitam. Apa mau Iya. berniat jadi menggantikan ini apa namanya The Rock Drop. dalam film apa Black Adam? Black Adam. Oh iya nanti Snyders tuh ya. Iya benar. Bener ya enggak. Gue hitam gara-gara sebenarnya gue tuh aduh ini cerita agak goblok juga sih sebenarnya. Gue jemuran kelamaan. Serius. Sorry. Emang ada hitungannya jemuran tuh berapa lama? Jadi tahu gue tampar ya. Filter tadi, filter. Jadi gue tuh punya kehidupan yang berubah sekarang. Oke. Yaitu pertama kali adalah ini mungkin agak aneh. Gue tidur tuh sekarang jam 8 malam. Oh, healthy dong. Bagus. Bagus kan? Bagus. Jam 8 malam gue tidur, jam 2 tuh gue udah bangun. Tahajud. Tahajud. Dan tahajud tuh bener. Kenapa lu? Gua niatnya punchline tadi gua niat. Lu kenapa? Orang-orang kayak begini tuh jadi akhirnya gak berniat lagi. Bener. Membuat orang terputus dari kebaikan. Iya, gue Bener. tuh belum selesai cerita. Jadi gue dapet dosa nih. Iya. Gue belum selesai cerita. Silakan. Mau cerita. nih. Nah ini gue juga mau cerita. Jadi kan sebenarnya kan gue tuh punya banyak kelemahan. Satu tuh gue disleksia. Oke. 2 kadang-kadang gue nih mau jujur aja. Gue tuh agak malas ke masjid.
Karena rame. Iya. Iya sih. Kalau masjidnya di situ rame tuh. Rame. Aku tahu masjidnya tuh. Rame, wah ntar udah pernah gitu yang ada foto-foto dan sebagainya. Benar, lebih lama daripada sholatnya. Lama daripada sholatnya. Dan gua tuh kan akhirnya sendiri ya di rumah ya. Jadi gua tuh kan nggak terlalu ngerti ya, nggak terlalu ngerti. Jadi gua tuh kalau pagi-pagi tahajud itu sebenarnya nggak tiap hari. Gua harus jujur nggak tiap Yeah. hari. Tapi beberapa kali sambil nonton YouTube. Caranya gimana Iya. gitu? Jadi gue taruh di depan. Taruh di depan. Gitu. Jadi karena menurut gue gini, karena gue nggak ngerti bahasanya, gue juga belum bisa dan Iya, sebagainya. Menurut gue ada sebuah perilaku sakralnya yang gue ambil sama yang namanya kalau berdoa menurut gue yang penting nyampainya ke atas. Betul. Gitu. Jadi gue lakukan. Nape lu? Udah diem, sumpah, udah diem. Kalau kayaknya Berkomunikasi mukanya. Tapi bang bener, maksudnya berarti kan YouTube yang ditonton adalah cara-cara doanya. ya nggak cara doanya, pokoknya semua yang dia lakukan gue lakukan. Iya, itu Gua semua. dengerin, Ya. dan sebagainya. Iya. Itu kan cara belajar yang sebenarnya boleh dong, Tat. Iya, boleh. Kita misalnya sholat, tapi misalnya kita doanya belum hafal, caranya belum hafal, sambil Nonton. kita tiru yang ada di YouTube boleh dong. Bisa. Iya. Saya salut boleh. Ya saya salut. Tapi kalau lu nanya kusut kan kayak salah. Emang boleh. Pastiin. Lu ngapain nanya? Enggak, tapi lu caranya boleh kan? Stan? Boleh kan? Ini Lu berharap membantu, dijawab. maksudnya membantu Orang dia diem menjustifikasi. aja kok. Orang dia tadi udah diem kok. Iya, gue diam. Dia malah Iya, bagus iya, begitu. bagus. Boleh kan? Boleh kan? Iya. Salah mulu nih punya channel nih jadinya ya. Tapi terus setelah doa ke atas terus, Nah, oke, nih lanjut ya. Iya. Lanjut ya. Terus gue nge-gym. oke, jam 2 malam. Jam ya enggak udah jam 4-an dong berarti ya. Ah. Nah, kadang-kadang nge-gym dulu tuh. Oke. Tergantung gue bangunnya jam berapa deh. Ah. Pokoknya either way lah gitu lah. Gue nge-gym jam 4, udah jam 4. Nah, terus gue nungguin gue renang. Ya. Nah, renang itu kan kalau dingin pagi-pagi dingin banget kan. Ya. Jadi gue nungguin matahari udah mulai keluar tuh. Oke. Jam 9 tuh. Nah, terus gue renang nih. Nah, gue renang karena itu tiap hari gue lakukan. Tiap hari. Tiap hari gue lakukan. Jadi hitamnya gara-gara itu. Nah, gue sering renang itu karena capek gitu. Terus gua Ketiduran. Itu bukan tanning namanya itu. Jadi gue kalau mau lihat gue buka baju nih hitam di depan doang. Karena telentang. Karena terlentang. Untung bukan kecoa Anda. Mati. Coba balik lagi mati. Iya. Dan itu berkali-kali. Heeh. Terus akhirnya makin lama makin hitam. Tapi belakangnya putih. Belakangnya putih. Jadi kayak setengah pribumi. Setengah pribumi. Full, Iya. setengah-setengah. Setengah-setengah. Iya, benar. Udah gitu entah gimana muka tuh lebih color tone-nya tuh lebih kencang dibandingkan badan. Nah, sampai gue pelajari ternyata Iya, soalnya tangannya putih tuh Mas itu. sebenarnya ini udah lebih hitam dibandingin jadi kadar melamin muka tuh lebih cepat ternyata. Iya. 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 Jadi wah ya udah. Jadi saya lagi sekarang mau suntik glutathione Supaya jadi putih. supaya hitam tapi kilap. Kirain mau di bleaching ya, ternyata mau dihitamin lagi. Tapi bukannya kalau memang sudah dasarnya putih tinggal 3 bulan nggak keluar Iya. jadi putih. Iya sih. Jadi lebih cepat sebenarnya recovery-nya. Ya nggak usah renangnya nggak usah pas jam gitu aja. Tapi itu bayangin ya, jam 2 udah bangun sampai jam 6 aktivitas. Iya. Terus abis itu tidur. Enggak. Ya tidur nanti jam 8 malam lagi. Jam 8 malam udah. Oh, itu Rasul banget tuh. Wow. Nggak usah wow. Nggak usah wow. Nah ini loh. Buat tiap mau muji doi inputnya beda loh. Buat tiap mau muji doi beda loh inputnya loh. Ya lu nggak memuji. Perasaan gua kalau orang makin tua kan makin lama ya tidurnya harusnya ya. Maksudnya makin malam kan tidurnya kan. Iya harusnya. enggak, gue nggak bisa. Udah jam pokoknya jam 8 gue udah hilang aja tuh. Anyway ini podcastnya siapa sih? Ini Saya ini Bapak ini nih. Tadi ini. Om Ded mau curhat dulu nggak apa-apa, kita kasih waktu kan. Iya. Jadi gini Om Ded, Iya. kan kalau channel saya itu kan suka membahas isu-isu dunia, kadang Boleh, juga boleh. nasional juga kan. Nah di sini saya pengen tahu nih sudut pandang Om Ded Oh, tentang boleh. kasus-kasus yang Boleh. mungkin sedang terjadi Boleh, gitu. boleh. Apa? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Langsung sensor ya. Boleh. Memang buat emosi dia. Boleh. Ya mungkin kita mulai dari yang
personal Om Ded dulu nih. Oh, masuk nih ya. Iya. Yang mana? Personalnya banyak soalnya. MBG. MBG. Oke, MBG. kan bergizi Gratis. Iya. Sekarang sikap Om Ded ke MBG ini gimana? Apa Kalau masih sikap pro? gue masih pro. Tetap pro. Masih pro. Karena kan ini ada yang keracunan. Iya. Oke, Iya. itu udah jelas kesalahan. Ya. Tapi kalau kita lihat yang bahagia banget, yang terus makanannya dikumpulin, ada yang buat orang tuanya, ada yang buat apanya dan sebagainya, itu kan positifnya. Iya. Nah, kalau gua boleh protes, cuman kan MBG sebenarnya bukan ranah saya memprotesnya gitu Iya. ya. Tapi kalau gue boleh protes sebenarnya gini, sebenarnya harusnya diberikannya ke tempat-tempat tertentu menurut gue. Bukan semua sekolah. Iya, karena keracunan tuh satu sisi. Iya. Iya. Oke, gini, ini gue ngomong ini bisa bahaya sebenarnya. Keracunan nih satu sisi. Bahaya. Satu sisi dalam pengertian gini, kita nggak tahu loh keracunannya kenapa. Iya. Oke. Ya, oke ya. Bisa keracunan benar-benar karena kebodohan yang masak, kebodohan itu, atau bisa keracunan gara-gara gua nggak tahu. Bisa. Jadi itu gampang banget untuk dimainin. Iya. Ya, Benar. itu dulu kita setuju di situnya. Betul. Kebaikan yang terjadi ada. Ya. Nah, tapi ada satu menurut gua kelengahan. Anak-anak orang kaya dikasih MBG. Jadi mainan. Jadi akhirnya apa ini makanan Ya, kayak begini nih? kipas. Ya, apa ini kayak begini? Itu kita kan sebenarnya. Jadi anak termasuk yang dapat BG tiap hari suka ngirim ke Ustaz. Lihat deh, Kirimin BG-nya dong. masa gini suka gitu. Nah iya karena dia mampu. Dia mampu. Tapi Benar. jadi kan menurut gua salah nih. Iya, benar Tidak benar. tepat Tidak tepat. peruntukannya. Peruntukannya akhirnya bukan harusnya dilihat mampu nggak mampunya gitu. Kalau ini untuk orang nggak mampu, menurut gua ya, Iya. ini life changing bro. Ya. Untuk yang nggak mampu. Iya. Gua kan pernah cerita dulu, gua tuh ngalamin keluarga gua susah makan telur, Pak. Telur itu dibagi 4. Iya. Gue bagi 8. Nah, bagi 4. Bayangin kalau dapat MBG, happy-nya kayak apa? Cuman kalau hari ini gua dapat MBG, ya belum tentu gua makan. Iya. Iya. Tadi untuk kipas tadi. Iya. Iya. Tapi emang sebenarnya ini kalau kita objektif ya. Iya. Setelah kasus keracunan itu dari yang saya lihat di anak saya nih, Betul. emang improve Oh. cara menu. Oh. Jadi kalau di sekolah anak gua tuh Om, MBG-nya tuh kalau nggak habis harus bawa pulang. Jadi pokoknya balikin tray-nya tuh harus dalam keadaan kosong. Ya. Oke. Jadi anak-anak oke. tuh harus bawa kotak bekal sendiri. Kalau lu nggak habis di sekolah, bawa pulang. Oh, jadi tray-nya udah bersih Iya, nih. jadi kan kekontrol kan. Nah, emang di masa-masa keracunan itu, ketika dibawa pulang, dia bawa ayam tuh lendir terus bau. Oke. Sampai instruksi ke pada anak saat saya. waktu keracunan. Oke. Pokoknya MBG jangan dimakan, semua bawa pulang. Iya. Lu bawa bekal sendiri aja udah lu. Begitu kan. Tapi setelah keracunan itu emang improve. Secara kualitas makanan nih membaik nih. Oh berarti emang kasus itu tuh jadi perhatian khusus Iya, kan. iya, Perhatian iya. diperhatikan. Emang harus diakui ada improvasi. Dan benar kata Om Ded, buat yang tidak mampu ini jadi kayak berkah buat mereka ya. Karena Iya. dilihat dari video-video yang di sekolah juga kan kita tahu lah anak-anak mana yang secara ekonomi kurang kan. Mereka memang lahap Om. Ya, itu. Iya, mereka memang lahap. Jadi ada anak gue nih MBG deh gini aja. Sebelahnya tuh wow. Jadi harusnya kan bisa kayak subsidi silang nggak sih? Iya. Iya. Jadi Betul. akhirnya uang yang dikeluarkan tuh bisa 2 kali lipat harusnya. benar. Jadi yang ketolong lebih banyak Betul. lah gitu. Sebenarnya sama masalah ini sih. Kalau MBG itu kan dia dimasak di satu tempat terus kan disebar kan. Iya. Akhirnya kan mungkin karena banyak masaknya dari subuh. Iya. Sedangkan kan ada beberapa menu yang sebenarnya tidak Yang harusnya cocok nggak di- bisa masak dari subuh kan? Iya. Jadi basi itu. kalau masak dari subuh kan. Masalahnya itu sih. Kayak bayam bergizi, tapi kalau udah lewat 15 menit nggak Iya. bergizi. Iya, benar. Kalau di Cina kan ada kantinnya kan ya sekolah ya. Jadi yang disupport Jadi kantin nah sekolah. ya itu juga Iya. bisa dilakukan itu. Nah, iya kenapa kita nggak gitu ya? Maksudnya jadi kantin masing-masing sekolah Ya kan. kan Jadi departemen pertahanan. mungkin tahu ada. Nah, kalau menurut Om Ded, menurut beliau aja ya, deh. Kan masing-masing sekolah punya kantin. Kenapa Kayaknya kita nggak semua sekolah dia punya kantin. Dan kayaknya nggak bisa, nggak tahu ya. Gua ngomong gini takut salah ya. Gua nggak paham sama Iya. sekali. Mungkin juga dengan harga price-nya dan sebagainya, gua nggak paham. Kalau itu gua nggak bisa ngomong karena belas gue nggak pelajarin dan Iya. gua nggak paham. Tapi yang gua lagi mau bahas adalah, tapi kalau bayam dikalengin kok awet ya, Bang? Nah, itu berarti mungkin gizinya udah nggak ada kali. Bayam dikalahin Popeye doang. Iya kan kayaknya kan. Iya, bayam Tapi itu dikaleng. bagus tuh, ide bagus. Maksudnya
kenapa nggak kembangin UMKM yang ada di sekolah Ya. supaya mereka bisa Karena contohnya sudah ada di Cina kan ya. Iya. Cina itu kalau nggak salah satu sekolah bisa support berapa ya, ribuan MBG. Ya. Jadi karena pemerintah yang langsung support kepada dapur sekolah. Iya. Jadi yang dikasih uang dapur sekolah. Ya, Mereka yang ada orang. nge-support. Iya. Dan juga bagus karena siswa-siswa mau kaya mau miskin belajar untuk ini makanan yang harus mereka dapetin di sekolah kan. Ya, Gitu. Cina oke. Saya tuh sebelum MBG dibikin di sini saya sempat riset beberapa MBG tuh salah satunya Amerika. Kalau di Amerika ternyata yang diuntungin adalah perusahaan-perusahaan gede dari makan gratis di sekolah di sana. Langsung ke mereka ya. Nah, ini agak lebih busuk sih sebenarnya. Jadi kan di Amerika tuh kan nilai gizi semua harus jelas kan. Iya. Ya. Terus tapi jadi kayak di split gitu sama mereka. Kayak misalnya nih harus ada tomat. Pada akhirnya diganti saus tomat. Padahal kan beda. Nah, saus tomat yang ngambilnya kan ke pabrikan-pabrikan besar kan. Akhirnya yang diuntungkan malah pihak-pihak yang sebenarnya udah nggak butuh itu, malah menambah kapitalis kekayaan lagi. mereka, kapitalis lagi. Oligarki lagi. Lagi. Ya, tapi kayaknya hampir di semua negara ada kayak gitunya nggak sih ya? Pasti. Pasti ada, pasti Ya. ada. Makin besar proyek, makin besar biasanya kemungkinan untuk bocornya. Iya Iya. pasti. Nggak tahu kalau Cina, katanya Cina juga sebenarnya begitu juga, cuman lebih kecil, lebih Iya. tipis, lebih apa katanya gitu sih. Tapi ya sebenarnya kalau emang ke rakyatnya mereka mendapat manfaat, yang gitu-gitu masih termaafkan sih ya. Karena bagaimanapun pasti ada kan. Iya, makanya yang tadi gue bilang bahwa sebenarnya mudah-mudahan dibenahinya adalah ke tempat-tempat anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Ya, dicek dulu ya sebenarnya MBG. seperti apa. Karena jujur aja, Tat, waktu itu gue sempat emosi marah-marah dan sebagainya. Karena gue ngerasain gue dulu makan susah. Ya. Gue makan susah gitu. Maksudnya, kenapa gue waktu itu sempat bilang, ya lu ngapain komplain sih? Lah, gue sempat makan telur dibagi 4 loh. Betul. Coba kalau zaman itu gue ada MBG tuh happy banget Ya. gitu loh. Kalau aku melihat bukan dari segi itu sih attitude sebenarnya. Om marah karena attitude-nya kan. Iya. Bukan karena makanan gratisnya. Bukan karena makanan gratis. Karena attitude itu tidak terkait orang miskin atau orang kaya. Iya sih, iya Karena sih. attitude itu ya kalau buruk ya tetap buruk kan sebenarnya. Iya, Makanya, benar. aku juga paham sih seperti apa. Kan makanya aku bilang ketika aku nyeritain makanan bergizi gratis itu, aku dengar video orang ngomong ini, "Wo, mana wo makanannya wo?" Nah itu Anak SMP. masa Menurutku, begitu iya. gitu loh. Mas, Menurutku itu attitude-nya Itu salah. anak SMP. itu kan biar gimana pun kan lu mau suka nggak suka kan Betul. ya ilah gitu Benar. nggak gitu juga. Artinya pendidikan itu kan sebenarnya intinya. sebenarnya. Mereka dikasih makan gratis supaya bisa belajar. kan? Betul, betul. sih. Atau gue punya ide gimana? Sekarang misalnya nih, kalau udah terlanjur gitu, misalnya teman-teman yang kemampuannya lebih juga dapat Ya. MBG, tapi kan idenya dia adalah kan dikasih tempat boxan suruh bawa kan, ya udah. Kalau dia memang nggak suka, kumpulin, taruh kresek, kasih orang. Ya. Itu yang saya Di lakukan. jalanan. Emang iya kita bawa pulang. Nanti misalnya ada cek kan kayak di rumah kan ada ART gitu-gitu kan dikasih. Iya. Tapi kita pastiin dulu layak makan ya. Iya, Kalau yang jangan berhenti sampai kemarin mah ART enggak. keracunan ya. Jangan sampai keracunan. Iya, Kita kasih orang gini. lain Ya, aja iya. yang Kita memang emang gitu. membutuhkan gitu kan. Iya. Iya. Cuma Jadi mengajarkan juga gitu. akan lebih baik kalau emang ada kampanye situ ya. Kan kita Betul. nggak tahu berapa orang yang sadar untuk melakukan itu kan. Tapi bagus nih mungkin di kampanye kalau Iya. Anda nggak suka dan Anda mampu, Iya. ya udah ambil kasih orang. Karena yang di nggak dalam Islam sesederhana ada jangan menghina makanan. mampu. Nah itu. Kalau misalnya kamu nggak suka, ya kamu kasih pada orang lain. Kalau kamu nggak suka dan kamu nggak makan, lebih bagus daripada kamu menghina makanan. Kan menghina makanan yang problematis nih. Iya benar. Tat. Artinya gini, kalau dalam tataran siswa ya, dia nggak boleh menghina apapun di depan dia soal makanan. Karena Islam kan sangat menghormati makanan. Ya. Kalau dalam tahapan kebijakan, kritik yang kayak tadi, harusnya tepat guna dan segala macam. Iya, Itu iya, sih iya. sebagai Iya. wilayahnya. Dan Tapi mungkin sayangnya beberapa udah yang menghina makanannya ya. Iya. Karena mungkin buat dia nggak enak ya atau nggak ini, tapi buat orang yang Bener. Waduh. Iya. Kalau kita kan dilarang banget ya menghina makanan ya. Artinya kalau kita dapat sesuatu walaupun kita nggak suka, ya kita bilang aja aku nggak mau makan. Tapi kita nggak bilang apa ini. Nah, itu, Ya, itu yang nggak boleh. Akhlaknya atau attitude-nya sih sebenarnya yang problematis. nah itulah butuh orang-orang lebih banyak seperti Ustadz yang kalau ngomong bisa kayak begini, jadi nggak diomelin. itu sebenarnya di dalam hatiku misuh. gitu. gitu. Menurut Oke. gua ya. Iya. Seperti itu. Tapi masuk sih itu. Iya. Jangan di cancel tapi diperbaiki intinya Iya. kan itu kan. Karena yang harus diperbaiki juga daripada kita adalah yang kita benci itu bukan orangnya, tapi kesalahan yang dia perbuat. Iya. Kan ya. Artinya jangan sampai juga ada orang yang sudah nggak suka sama misalnya ya, nggak suka sama seseorang, semua programnya jadi salah. Ya, itu jangan juga gitu. Tapi itu memang begitu. nggak sih Manusiawi sekarang? ya. Jadi Oke. kayak apa halo effect aja gitu kan.
intinya kan. Betul. Artinya tapi ada orang yang sudah suka seseorang akhirnya dia nggak mengkritik orang tersebut. Oh iya, Makanya dalam kasus itu kita barusan tadi bilang menurutku respon yang terjadi pada selebriti yang kena kasus narkoba ya onat lah ya. Ya, kira udah. Iya, kita maksudnya ngomong iya kan nggak ngerti ya. Tetap diperjelas. Oke. Nah, menurutku Om Ded menanggapinya itu menurutku yang paling bagus sih menurutku. Artinya memberikan porsi pada pertemanan, memberikan porsi pada bahwa dia adalah part of us gitu kan. Maksudnya bukan orang yang harus kita jauhi juga karena orangnya, tapi memberikan porsi juga bahwa ini jangan sampai terjadi lagi. Iya. Apa bahasanya kemarin? Pewajaran tuh apa Enabling. Enabling. Iya, jadinya. bahasanya Om Ded kan enabling. Jangan sampai kita enabling orang untuk melakukan kesalahan itu. Betul. Nah menurutku sih itu fair sih. Kalau benci jangan terlalu benci, kalau suka jangan terlalu suka. Karena kalau mau jujur sedih gue. Iya. Maksudnya kan ada orang membandingkan, lah kok lu nggak marah-marah kayak Amar Zoni dan sebagainya. Sorry itu saya nih hal yang berbeda. Satu, Iya. gua nggak kenal Amar Zoni. Betul. Dua, Amar Zoni itu udah bolak-balik ya kan. Beda kasus nih. Benar. Beda kasus Benar. gitu loh. Nah ini yang gua kenal, gua nggak nyangka, gua nggak tahu tiba-tiba kena. Ya gua marah. Iya. Gitu. Kalau gua nggak marah, gua nggak sayang dong. Benar, artinya enabling tadi kan. Nah, Iya. menurutku ini yang belum banyak orang tahu kan. Yang orang tahu sekarang adalah kalau dia nggak suka, dia harus nggak suka pada semuanya. Betul. Itu Betul. benar. Kalau dia suka, berarti dia harus suka Suka semuanya. sama semuanya. Padahal nggak juga. Dan gitu. ketika orangnya salah jadi cenderung di defend. Benar. Betul. Iya. Itu problemnya. Dan Iya. kalau ada orang yang sudah dia nggak suka, semua yang benar juga nggak kelihatan. Nggak Benar. kelihatan. Benar. Jadi seolah-olah kalau ada 1000 kebaikan, dia cuma melakukan satu kesalahan, ya dinegasikan juga. Gitu. Iya. Iya. Itu problemnya sih Indonesia. tuh. Benar. Tapi di balik kemarahan itu Om, pusing mikirin login juga Om berarti. Iya sih. Wah, udah deket nih Ramadan. Ramadan kan udah deket ya. Iya, benar. Kita aja udah mikir syuting kapan tuh. Iya, kita di Escape udah mikir syuting. Dan ini kan susahnya kan harus ada yang berarti yang bukan muslim kan? Betul. Dan kemarin sempat bercanda juga sama Habib Jafar. Bib nih dua-duanya kena Bib. Jangan-jangan lu nih Bib. Terus Habib Jafar bercanda. Enggak deh. Ini kan ada di close the door. Jelas lu cepunya kan. Iya benar juga ya berarti ya. Iya. Tapi ya Tapi maksudnya sudah ada calon pengganti ya. kita reworks lagi dan mungkin kan gue juga nggak bisa menghilangkan Onat dari gini lah. Kalau gue mau bicaranya gini, oke lah Onat melakukan kesalahan yang memang nggak bisa dimaafin, itu sebuah kesalahan. Tapi gue harus ingat juga bahwa login itu acara yang mungkin bisa ngerubah orang juga pada saat Onat ada di sana. Iya, Gitu. banyak pengaruhnya. Banyak pengaruhnya. Jadi ya kita nggak bisa ngelupain itu dan nggak bisa tiba-tiba udah ganti aja Onat dan sebagainya. Tapi menurut gue tetap harus ada konsekuensi yang terjadi. Gitu. Dan pengertian kan nggak mungkin juga nih tiba-tiba, oke, nanti keluar tiba-tiba login lagi dulu. Agak sulit untuk kita mengambil keputusan itu. Jadi harus ada pembelajaran dulu. Ya, yang penting orang yang nonton itu dapat yang terbaik daripada acara login. Betul. Dapat pelajaran termasuk pelajaran onatnya. Pelajaran Onatnya. Ya, tanpa mengesampingkan onatnya. Betul. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Mantap Il. Sangat kebapakan sekarang nih. Iya, Mungkin gara-gara bangun jam 2 tadi. Iya, nggak emang udah bapak-bapak. Tapi kalau ngomong kebapaan emang saya tuh ini suka apa ya? Kagum sama pola ini ya, parentingnya kadang. Gimana? Ada beberapa kayak misalnya Om Ded zaman dulu banget ngajarin kalau orang ada bad words, ada ngomong kasar, Aska harus gimana? Kalau enggak, Aska masih kecil loh waktu itu kalau nggak salah. Gue bilang gini, Aska kalau ngomong kasar, apalagi dia kan bahasanya mostly Inggris, gitu. Iya. Lu ngomong kasar dan sebagainya, depan gue nggak apa-apa. Oh gitu. Malah nggak apa-apa depan bapaknya nggak apa-apa. Depan gue nggak apa-apa, karena gue tahu tujuan lu bercanda. Oke. Tapi kalau ada orang atau ada tamu dan lu begitu, artinya lu nggak menghargai gue. Oh, Gitu. itu Dan betul. Itu satu, itu kalau lu sampai kayak gitu gue tampar loh, gue bilang. Terus juga gue ngajarin bahwa itu sampai detik ini itu bukan hanya ke Aska, ke Nada ya, apalagi Nada kan baru ya. Gitu ya. Jadi gue ngajarin contoh satu paling sederhana adalah yang paling lucu ini sampai detik ini juga masih sering kesalahan tuh di kantor. Gue tuh paling nggak suka kalau misalnya anak gue datang, Aska datang, terus pegawai gue berdiri ngasih kursi. Diutamain. Nah, itu gue marah sekali. Dan gue marahnya bukan sama Askanya doang, gue marahnya sama pegawai juga. Dan Askanya sih udah tahu, Nada juga udah tahu begitu dikasih kursi pasti Askanya no, nggak mau.
karena dia udah tahu gue nggak suka. Gue paling marah kalau tiba-tiba ada asisten gue bawain tas mereka. Gitu. Karena konteks gue selalu mengatakan bahwa inget ya, ketika orang ini ngasih lu kursi, ketika orang ini bawain tas lu, itu gara-gara dia ngeliat gue bukan ngeliat lu. Benar. Kalau bukan gue, nggak mungkin gituin. Benar. Jadi respectnya lu dapat gara-gara gue, bukan gara-gara lu dapat respectnya. Kecuali satu saat lu bisa bayar pegawai lu sendiri, lu bisa ini sendiri, silahkan. Yeah. Kalau gue jalan tiba-tiba asisten gue bawain tas gue, jangan kan bawain tas gue, tas lebih berat lagi gue kasihin ke dia. Betul. Tapi respect yang gue dapat beda dengan respect yang lu dapat. Betul. Dan jangan sampai itu kejadian itu. Gitu. Dan berarti saya memutuskan dan menyimpulkan Apa? tidak cocok jadi presiden. Kenapa jadi bahaya? Stand up Channel. komik Indonesia. Channel saya ini. Presiden stand up komik Indonesia. Komik Indonesia. Oh, Dengerin dulu. tidak cocok Iya. memang. Iya, Tapi iya, gini, iya. kalau aku ngeliat ya, kalau yang terjadi sebaliknya itu justru bagus. Jadi gini ya, ada seorang bapak yang dihormatin karena anaknya. Oh iya, Malah bagus. Itu luar ya, itu harapan gua. Betul. Itu Itu juga harapan harapan. gua. Iya. Itu Jadi harapan contoh kita gua. punya, kita jadi seorang anak yang orang tua kita dihormatin Karena gara-gara Iya. pencapaian kita Ya, yang kita itu lakukan. harapan gua. dia pasti bangga. Dia pasti. Dan gua selalu ngomong sama Aska, maksudnya gini, Aska, kamu harus tahu juga, satu-satunya orang di dunia ini yang happy, lu lebih berhasil dibandingkan gua, cuman gua. Orang tua. Cuma orang tua. Iya. Nggak mungkin lah. Kita bangga orang lain lebih sukses dibandingkan kita tuh. Iya. Betul. Tai kucing lah gitu. Betul, Kita betul. yang tulus ya cuma orang tua gitu. Dan gua nggak akan selamanya lo ada di sini. Nggak selamanya lo bisa bimbing lu gitu. Iya. Ada gua tadi baru baca ada satu posting, dia bilang gini, kalau kamu umur 10 tahun kamu bilang kamu sayang sama mamamu, bapakmu. Iya. 20 tahun dia bilang kamu nggak ngerti. Ya. 30 tahun aku pengen cepat pergi dari rumah. 40 tahun dia udah mulai mikir mungkin makku bener. Iya. Iya, pernah lihat. Umur 50 tahun dia bilang pengen ngabisin waktu sama orang Sama tuanya. orang Iya. tuanya. 60 tahun kalau aja lebih Waktu banyak sama itu, orang. iya, kalau aja kemarin lebih banyak habisin waktu. Iya. Tapi dari yang Om Ded yang ngomong kasar segala macam, Iya. saya anak saya penerapannya adalah saya harus bilang gini, karena kan kita kan kalau lagi bareng teman kan kali keluar aja kan bad word kan namanya udah Iya, bener, akrab. bener. Terus misalnya ada dia, takutnya dia nyontoh, yang saya bilang ke anak saya adalah ngomong bad word itu baru boleh kalau udah bisa bertanggung jawab. Masih. Saya bilang gitu. Dia langsung mau bertanggung jawab. Selama lu bisa bertanggung jawab, itu belum boleh. Kapan dia umur berapa bertanggung jawab dia gitu? Berapa ya? 20 lah. Gara-gara mau ngomong bad word. 20 lah kata dia. Terus dia kayak karena kalau masih kecil nggak boleh, belum bisa bertanggung jawab kan. Ntar kalau ada apa-apa orang tersinggung siapa yang ngadepin? Orang tuanya, bukan kamu sendiri gitu. Akhirnya dia terapkan sampai sekarang. Bener-bener dia nggak pernah ngomong bad word, tapi suka gini nih. Misalnya saya pernah nih Tat, kelepasan ya sama dia nih yang lagi di mobil. Ada orang lawan arah. Buka. Saya yakin. Lupa anjir bareng anak lagi. Terus dia anak nanya gini. Tadi itu ngomong apa? Hah? Itu kan bad word kan apa sih? Tolol. Oh, itu bad word baru tuh kata dia. Jadi dia Dia catet tuh. tapi nggak pernah dia pakai, bener-bener sampai pernah sekali dia kesal, dia ngomong gini. I want to say bad words but I cannot say bad words. Saking dia kesal jadi kayak, aduh, gue tuh harusnya mau maki nih, tapi gue nggak bisa. Iya. Sampai sekarang sih masih berlaku itu. Kayak Cuma- gayanya Ahmad Dhani dong harusnya. Kenapa tuh? Pengen gue bilang sialan tapi nggak boleh. Iya, jadi emang Iya. gue tuh kagum mau pola-pola parentingnya Om Ded karena logis maksudnya gitu Iya. buat diterapkan tuh. Itu belajar dari mana Om? Apa emang dipikirin sendiri? atau Apa ada dulu panduannya? pernah bilang bad words nggak di depan? Atau iya. Gue nggak pernah bilang betul di depan orang tua. Orang tua gue keras soalnya. Ya sih kita digampar sih dulu. Iya, iya. Digampar sih dulu. Kakek gue keras banget. Wah, ya, zaman sekarang kan beda ya. Iya, betul. Zaman itu kan lu ngomong bad words ya, melayang itu. Iya. Oh, iya. Iyalah semua. Minimal Gasper. Ya Esper iya. Itu zaman semua benda di sekolah tuh punya sayap. Iya benar.
Penggaris panjang tau nggak? Oh iya. Patah di sini. Patah, iya. Pernah ditusuk jangka nggak? Pernah. Sama dong. Pernah ya. Tusuk jangka. Tusuk jangka, bayangin tusuk jangka. Lu tahu nggak tusuk jangka? Gue tanya. Jangka atau jangka belum? Jangka yang buat muterin. Iya, itu ada jarumnya. Iya, ada jarum. Gitu tuh. Ini jambang ditarik nih. Oh Ya, iya. dikasih ini minyak angin. Iya. Oh. Tapi nggak bisa buka mata. Iya. Aku bayangin kalau sekarang udah masuk polisi Masuk kali ya. polisi semua. Itu Om. Gimana Om ngeliat kan sekarang kayak kemarin tuh ada yang ngerokok Digampar. Terus barusan ini ada lagi. Ada yang kabur kan? Kabur. Ininya hancur gitu. Iya. Betul. Itu kan sekarang kan jadi gurunya yang kayak akhirnya guru nggak bisa mendidik secara total karena Iya. takut dihantam orang tua si murid kan. Om ngeliat itu gimana? Itu saya sempat bahas sama Ustadz Felix. Akhirnya kalau nggak salah, guru tuh guru tuh endingnya hanya memberikan Materi. ilmu. Ilmu Iya. ya materi. Transfer ilmu. of knowledge, Transfer of bukan knowledge transfer of aja. karakter. Bukan transfer of character. Jadi endingnya, gue juga sulit untuk ngomong gini karena nanti kalau kita bilang, oh harusnya boleh, lalu keluar hukum, Iya. oh boleh, nah nanti tiba-tiba ada guru yang gila nih Iya, tiba-tiba benar. Berlebihan. Iya. menyiksa. Benar, Jadi aku kalau sepakat. menurut gua ya udah nggak apa-apa kalau gurunya tidak boleh begitu, maka orang tuanya lah yang harus begitu. Orang tuanya yang harus keras. Zaman kita dulu guru dengan orang tua sih. Iya, at least sekarang orang tuanya aja deh. Iya makanya. Iya. Dulu kan istilah kita guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Benar. Lalu gitu kan. Jadi kamu nurut sama guru kamu. Kalau ada apa-apa itu urusan sama guru kamu. Kan Iya. kalau sekarang kayak masalah sekolah dibawa pulang ke Dibawa rumah pulang ke kan. rumah. Karena gini sih Om, aku ngerti sih kenapa orang-orang takut juga ketika guru diberikan otonomi lebih. Karena dalam kasus yang sekarang juga lagi rame, pesantren. Ya. Iya kan? Itu kan kita ngelihat ketika aku pilih kata yang pas ya, secara tradisional, Iya. secara tradisional ada pesantren-pesantren yang memberikan otoritas terhadap guru itu lebih. Seolah-olah guru itu punya sesuatu yang istimewa. Itu terjadi kan bahkan sampai pelecehan seksual. Bisa disalahgunakan. Betul. Jadi bisa disalahgunakan. Bisa sampai disalahgunakan. pelecehan seksual. Iya, betul. Iya, Itu kan yang ketangkep udah berapa banyak ini. Benar. Fact gitu. Jadi ini kan ujung ke ujung daripada satu kasus benar. kan. Satu ujungnya adalah ekstremisme gurunya, Ya. satu kasus lagi ekstremisme muridnya. Betul. Dan Berarti nggak ada yang bisa di tengah-tengah. Berarti harus ketemu di tengah, Ustaz. Itu masalahnya tuh. Kalau gue mengatakan bahwa intinya adalah orang tuanya harus tahu diri. Orang Iya sih. tuanya harus jadi orang tua. Udah gitu aja kan, nggak semua orang tua tuh orang tua. Kan? Nggak semua orang tua deserve punya anak. Nah itu. Heeh. Itu. Karena mereka sendiri nggak bisa ngajarin anaknya. Kalau aku orang tua yang cukup konvensional Dia ya. keras dia. Aku lumayan keras. Keras dia. Kalau tahu cerita-ceritanya, Tahu gue. aduh, melibatkan pisau ada. Aku ngomong sama anakku, daripada kamu dipukul orang, mendingan Abi yang mukul kamu. Iya, keras Karena dia. setidaknya kalau aku yang mukul dia, aku bisa ngukur sampai kapan aku mukulnya. Betul. Tapi kalau dipukul orang lain, kita sakit hati. Betul. Kan gitu maksudnya. Saya kalau nampar ya ini jadi salah lagi kan kita ngomong gini kan. Tapi karena lu juga ngomong ya udah ya gitu ya. Aku juga pernah kok mukul Iya, anak. kalau gua nampar anak gua dan sebagainya karena kelewatan. Tapi kan gini loh, kita Iya. nampar tuh kita kan bukan mabok pulang nampar nggak Iya, gitu, iya, gitu kan. benar. Kita Ada sebab. ada satu hal yang memang ini nggak bisa dikasih tahu. Iya. Kalau dikasih tahu di debat. Betul. Anak Oke. zaman sekarang Iya, lagi benar. kan. Betul. Jadi pakai death card gitu kan. Iya. Tabuk dulu pak. Baru kasih tahu. Gua masih bapak lu. Heeh. Ya, gua masih bapak lu dengerin. Kecuali kalau gua udah mati terserah. Iya. Gitu. Atau lu keluar dari rumah ini terserah. Tapi selama gua masih bapak lu dengerin kata gua. Ada hal-hal yang harus digitukan. Nah, tapi kalau ditanya, oh berarti mukul dong, berarti mukul anak dan sebagainya. Saya bisa bela diri. Ya, emang kenapa? Satu itu. Satu emang kenapa? Kedua saya bilang enggak, gua nggak mukul. Loh, tadi enggak. Kalau gua mukul beneran, nggak bangun. Iya sih bener. Ayo coba. Kalau Ustaz, doi iya sih. lu Iya pukul sih. anak lu Iya. beneran. Iya, benar. Nggak bangun. Full Tat. power ya yang bener-bener. Nggak bangun. Iya. Kita tuh bukan mukul, kita tuh ngasih shock effect. Iya, Sebenarnya. Gini deh, anjing. Anjing itu kalau ngajarin anjing, itu kita tuh nggak boleh. Bahkan dulu gue belajarnya gini, anjing itu kalau dipukul, itu nggak boleh dipukul keras. Pukulnya pakai koran dilipat, dipukul supaya bunyi. Pak! Ya, suaranya itu. Suaranya, Shock tadi. shocknya gitu, itunya. Kalau saya pukul beneran, tidak bangun Anda. Bagus. Kalau di dalam Islam malah disempurnain lagi.
Kan ada pendidikan kata Rasulullah kan gantunglah ini apa namanya cambuk. Supaya dia tahu bahwasanya kalau dia melakukan kesalahan ini ada konsekuensi. Ada konsekuensinya nih. Berarti dia harus tahu dulu ada konsekuensi. Betul. Dan kalau dia benar-benar melakukan, dicambuk benar. Nah, Tapi tentu saja dengan cambukan yang pas. cambukan yang pas. Bukan cambukan yang membunuh tadi yang nggak bisa bangun tadi. Nggak bangun kan? Iya. Kalau kita mah zaman dulu bukan dicambuk, cambuk kita apa aja jadi cambuk di sekolah. Bener, gesper minimal. Gesper minimal. Penggaris kayu panjang tuh bisa loh Iya, dulu. tapi aku pikir kalau memang dulu aku nggak dipukul ya, mungkin juga Nggak aku jadi nggak gini. ngerti. Iya, aku nggak ngerti banyak hal. Nggak jadi gini. Dan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel Iya. itu bilang, aku bisa jadi gini karena pukulan guruku. Karena ya balik lagi, kalau gurunya ikhlas ya, gurunya yang di tengah-tengah tadi bukan mukul karena mau menyakiti atau bukan praktik otoritas untuk bisa mengambil keuntungan yang buruk gitu kan ya. Nah, pukulannya tuh pasti akan jadi pendidikan. Iya. Iya. Menurutku sih, daripada dipukul orang lain kan gitu. Loh, gue pernah begini kok. Gue pernah marah sama anak gue, ada sebagainya marah. Sampai gue tampar pernah, Aska gue tampar pernah. Ya kan, udah. Terus satu saat dia melakukan satu hal yang salah lagi lah gitu. Nggak gue aja ngomong bos. Ya, itu lebih sakit. Wah, silent treatment ya. Gue silent treatment 3 hari. Lo tau apa yang dilakukan? Ya, dia minta tampar. Pukul aja ya. Dia Tampar datang aja. duduk depan gue. Iya. Pah, gue tau gue salah. Lu pukul gue mendingan. Daripada lu didiam. Daripada didiemin. Ya, itu hukuman yang paling Iya, berat. lu mending pukul gue deh. Nggak apa-apa deh. Daripada lu diam, lu mending pukul gue Iya. katanya. Dan tentu saja mereka nggak ngerti bahwa treatment laki-laki sama treatment perempuan Oh beda. Oh iya, iya. Yang banyak Beda. orang Itu nggak yang ngerti. iya, itu Iya. beda Iya, lagi iya, nih. iya. Kalau perempuan nggak mungkin. Iya. Kalau laki-laki memang dia hidup dengan begitu. Iya, makanya ada kata-kata ya. Ini kata-kata yang menarik kalau dengar dari katanya Jordan Peterson kan. Dia bilang, laki-laki itu harus bisa membunuh. Asik. Karena dia jantan. Laki-laki itu harus bisa membunuh. Tapi memilih untuk tidak. Asik. Karena kalau dia tidak bisa membunuh, Lebih bagus. bukan. Kalau dia tidak mampu membunuh, dia bukan baik. Oh, kalau dia lemah. Dia lemah. Betul. Dia pengecut, dia takut. Iya. Tapi kalau dia mampu membunuh tapi dia memilih untuk tidak, dia bijak. Ya, karena dia bisa mengkontrol sesuatu yang dia punya. Betul. Ya. Itu kalau untuk laki-laki. Iya. Tapi bukannya itu ya, emang silent treatment tuh adalah bentuk hukuman terberat bahkan di Islam kan? Iya, bagi Allah bilang yang paling berat di hari kiamat adalah Allah nggak ngajak ngobrol Tuh. orang itu. Itu paling berat tuh. Udah kena belum? Kena. Gue masih shock Om Ded tahajud sih tadi. Oh iya, makanya. Masih di situ. Loh. Gue harus tahajud nih berarti nih. Iya. Kalau orang masih dapat cobaan, berarti masih diajak ngobrol sama Iya. Allah. Itu tuh. Kalau masih dikasih cobaan, kalau udah nggak dikasih cobaan lagi, udah berat tuh. Malah harus mikir tuh kita. Kok Betul. hidup terlalu enak ya udah bertahun-tahun ya? Berarti bagi laki-laki dia harus punya kemampuan. Kalau Oke. nggak punya kemampuan dia nggak bisa bernegosiasi. Civis pacem para bellum. Oh, Wah. apa artinya? If you want peace, you have to get ready for war. Iya. Oh iya. Jadi laki-laki itu kalau mau damai dia harus siap untuk, untuk berperang. Gue setuju, gue sangat setuju. Karena kalau enggak ya lu cuma lemah doang. Betul. Iya, bukan baik ya. Betul. Bukan baik, lemah. Itu hal yang berbeda loh. Beda. Ada beda antara walaupun ujungnya sama, tapi beda antara ahli bela diri sama orang yang lemah. Iya benar. Ujungnya sama. Dua-duanya lari. nggak berantem, lari. Betul, Iya, ahli Tapi bela diri beda juga lari. alasannya. Beda alasannya. Kalau yang malas tadi karena dia nggak punya apa-apa. Ya. Kalau yang bisa berantem takut matiin orang, menyakiti. Betul. Benar. takut menang. Aska itu kan gila bela diri. Tiap hari dia latihan sampai detik ini tuh pagi jam 8 Gue latihan ngeliat bela diri. kemarin ke siapa bintang film itu. Oh, udah kemana-mana dia. Dia sekarang lagi belajar capoeira, belajar apa tuh. Pesan gue cuma satu, lu jangan berantem di sekolah ya, gue bilang. Wah mati Lu berantem di sekolah, mati orang. Iya temennya Gua bilang mati. gitu. Benar itu. Doi udah terlatih Iya. banget kan. Udah senjata berjalan naskah hitungannya. Akhirnya tapi dia pernah akhirnya dia pakai cuman buat ngebantu orang ketika dibully. Oke. Jadi ada pembulian di sekolah, dia masuk, ya dia lumpuhkan berapa orang, udah terus Wah, ngeri ya, melumpuhkan. ya Melumpuhkan orang. konteksnya melumpuhkan Ini kan. cacat sebagian atau cacat total. Melumpuhkan. Dilumpuhkan tuh didiamkan, disabling. Iya. Ya udah terus akhirnya malah dipanggil kepala sekolah, malah terus sama kepala sekolahnya udah Suruh tolong ngajarin. jagain deh anak-anak kalau misalnya ada apa-apa. Malah disuruh jadi satpam ya. Malah dikasih tanggung jawab Iya, lebih. malah Terus dia dikasih pulang tanggung sama jawab. gue, dia bilang gini, sekarang gue boleh berantem di sekolah, katanya dia gitu. Kan sudah ada pesan sponsor dari guru kan, tolong dijaga sekolah ini kedamaiannya.
Harus dapat gaji loh itu loh. Iya. Mendingan orang-orang yang baik punya kekuatan. Ya, betul. Daripada orang-orang yang baik itu tidak punya kekuatan atau lemah. Karena nggak bisa apa-apa, jadi Betul. tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya nggak Betul. bisa belain orang juga. Iya, muslim yang kuat lebih disukai daripada muslim yang lemah. Nah, Ini ngomong nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kan lagi ada ini nih kemarin ramai juga. Apa tuh? BLT itu kan harusnya kan untuk orang yang tidak mampu, tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Tapi kan ada kebijakan sekarang penerima BLT dan segala macam rumahnya di stiker. Oh iya. Tiba-tiba banyak yang menarik diri tuh. Ini rumah orang miskin. Aduh, penerima BLT. Tiba-tiba banyak yang menarik diri. Di rumah lu ada stikernya? Apa? Di rumah lu ada? Setengah. Setengah miskin. itu tuh aturan daerah atau aturan pusat sih? Kayaknya daerah deh kayaknya. Kayak daerah ya? Daerah. Kayaknya Kayaknya daerah. satu daerah tertentu. Satu daerah tertentu. Kayaknya Tapi daerah deh. ternyata kan emang efektif. Iya. Jadi lebih, berarti emang sebenarnya dia kan pengen memanfaatkan doang Betul. kan. Ada yang ngomong, ya kalau anda nggak mau rumah segede ini kenapa anda nerima bantuan? Lah Betul. itu kan rezeki saya, pembelaan dia gitu. Ada yang ngomong gitu. Nah itu makanya kadang-kadang kalau kita lihat dari satu sisi pemerintah daerahnya salah, dilihat dari sisi lain emang masyarakatnya juga ngehe juga kadang-kadang sama juga Iya, gitu. cocok jadinya. Berarti kan emang bibit korupsi kan emang udah ada dari situ tuh. Nggak usah gitu, zaman dulu tuh kalau orang ke sekolah mau masuk sekolah kan Pergi ke gereja. pergi ke Iya kan? Tuh apa nih pergi ke gereja? Pergi ke gereja supaya dapat surat rekomendasi. Bahwasanya dia tidak mampu. Karena gereja itu kan punya kesaktian dalam tanda kutip. Oke. Karena berpengaruh di sekolah kan. Oke. Kan kita sekolahnya kan serius. Anda berdua kan sama backgroundnya ya? Kalau saya kan darah murni ya. Oh iya. di gereja. Gereja. Minta surat minta bahwa nggak surat. mampu. Udah gitu kita datang ke sekolahnya pakai baju paling jelek yang ada, comang-camping supaya dianggap miskin. Itu orang Cina tuh dulu. Iya. Di tempatku. Rumahnya tidak dicek lagi zaman dulu Rumahnya ya. nggak dicek. Iya. Betul. Jadi kayak menurut gua salah dua-duanya pemerintahnya. Pemerintah daerahnya kayaknya juga pusing mau ngapain. Iya. Masyarakatnya juga ada ngehe-ngehe juga. Benar. Tapi ending-endingnya menurut gua akhirnya korban-korbannya adalah orang yang lemah lagi. Benar. Itu. Orang yang lemah lagi. Ini bayangin kayak tadi balik ke MBG. Kalau MBG tiba-tiba di stop, yang sedih juga banyak loh. Ya. Iya. Jadi ending-endingnya korbannya pasti yang lemah itu yang jadi korban endingnya. Berarti kalau manajemennya kuat, sebenarnya itu bisa lebih bagus. Betul. Ya sama itu ternyata selain manajemen, rakyatnya juga banyak yang Iya. tanda kutip korupsi lah itu Iya. hitungannya. Harusnya lu tidak menerima MBG, rumah lu ada mobil om. Iya, gue lihat videonya, iya. Terus tahu-tahu menerima bantuan kan Aku lihat kemarin kan kita belajar dari India ya. Jadi ada quotes yang bagus dari orang luar ketika mereka lihat India. Mereka bilang ini, tidak ada satu peradaban yang bisa dibangun tanpa empati. Jadi kata dia begitu. Nah, Oke. orang-orang India, ini orang India ngomongin India. Iya. Jadi dia bilang kenapa India tuh susah untuk maju dalam bidang itu Karena- kebersihan dan segala. iya. Karena empati. Karena tadi empati itu gini, rumah gua bersih, Oke. tapi gue juga pengen orang lain bersih. Nah, Empati itu lebih tingginya lagi adalah dalam Islam namanya ithar, mengutamakan orang lain. lain. Bahkan ketika kita belum punya, kita pengen orang lain Orang mendapatkan kebahagiaan. Iya. Iya. Karena itu memberikan kita kebahagiaan. Iya. Nah, itu tergantung pendidikan. Berarti maksudnya gini kan, harusnya kan kalau kita pengen rumah kita bersih, Ya, jangan sampai merugikan orang lain juga. Benar. Sampahnya kita buang di tempat yang seharusnya. Benar. Jangan dibuang ke orang lain. Benar. Jangan, nah, sedangkan logika India gitu ya kadang gue pengen bersih, udah bodo amat Iya. dengan orang lain. betul. Dia Gitu pengen kan? dia pengen agar orang mahamin dia, tapi dia nggak mau mahamin orang lain. Ini kan kebalikan Nah, empati. ini yang ngomong orang India sendiri ya. Betul, orang India sendiri. Iya, betul. Problemnya di situ. sedih sih kalau Sedih. masyarakat seperti itu jadi sedih. Dan aku pikir kayak ini ya, dulu kayak kita misalnya, orang Cina itu, Om dapat nggak sih kata-kata gini nih, nenek gue selalu bilang gini, orang Cina itu salah satu yang diutamakan adalah jangan ganggu orang dan jangan diganggu orang. Ya. Entah Om diajarin nggak? Ajarin. Aku diajarin banget, bahwa jangan ganggu orang dan jangan diganggu diganggu orang. orang, betul. Artinya kalau menurutku ya itu ada hadisnya lagi Om, setelah aku Ada belajar hadis. Islam. Ada, la doror wala diror. Jangan merugikan orang atau jangan mencelakakan orang dan jangan dicelakakan oleh orang. Nah jadi orang Cina tuh takut banget kalau andaikan misalnya mereka berbuat sesuatu orang lain kena. Maka kita tuh nggak tahu kenapa ya. Kayak misalnya contoh kita mau dengerin sesuatu, kalau bisa pakai headset ya pakai headset, ya kan ya. Tapi kan kalau orang mohon maaf ya, Ya kencang-kencang. orang-orang kita kan kalau dia lagi suka satu lagu nih, Jadi semua puterin. orang harus dengar. Harus dengar, benar. Digedein. Benar. Ini kan nggak empati kan ya. Benar. Orang nggak ngerti tetangganya lagi ada anak Sakit, yang mungkin. sakit atau apalah atau nggak suka. Malah dan disuruh segala- ngungsi dulu. Betul, Karena saya mau muter lagu. betul. Bakar sampah. Itu. Aduh. Sampah masyarakat.
Nah, Oh boleh dibakar juga. Enggak. jangan. Ini channel pendidikan. Oh iya jangan. Channel jangan. pendidikan. Iya. Kan sepulang Iya. sekolah. Iya. Berarti kalau Om ngelihat fenomena stiker itu bagaimana nih dari masyarakat sendiri kan tadi kan kita kan ternyata kebijakan memang harus ada di lagi kan kayak Kalau lu nanya gua ya, lagi. gua nanya Ternyata gua dari ya. masyarakat juga polanya juga seperti Kalau itu. nanya kan. gue ya, kayaknya itu ide bagus untuk dilakukan di 1 bulan pertama lah. Karena kalau bulan berikutnya gue tahu apa yang terjadi. Orang tebel muka. Iya makanya. Ya akhirnya apa ya? Oh stiker ternyata efeknya nggak Iya. sememalukan Iya. itu. Iya. Biar kalau 1 bulan pertama kan orang kaget-kaget dulu nih ya di videoin ya, lu KW punya duit ya, lu punya duit ya, lu nggak mau kan, lu malu kan, Iya. ya udah, dicatat iya. dah, nah dicatat dah gitu. Tapi lama-lama jadi nggak malu juga orang-orang sekarang ya. Ya memang ya kalau usah ngomong gitu. Malu itu udah tidak ada harganya kalau zaman sekarang. Iya, sulit dicari orang dengan punya rasa malu tadi. Itu empati sih menurutku. Empati, Dan iya, semua bener, tergantung edukasi sih. Ada satu film judulnya Sacrifice. Oke. Sacrifice ini ada orang benci banget sama grup tertentu, sama imigran lah dia benci Oke. banget. Dia udah diajarin dari awal imigran tuh jelek ya, sama mungkin kayak orang lihat Islamofobia atau apalah kira-kira. Tapi peneliti-peneliti nih berusaha untuk membuat gimana caranya orang ini bukan hanya menghilangkan ketidaksukaannya, tapi mau berkorban untuk orang ini. Dan cara-caranya luar biasa. Semuanya sama, empati. Empati, balik-balik lagi empati. Dan ternyata empati itu bisa didapat dengan cara apa? Ngajak ngobrol, edukasi. Tapi Jadi itu orang sebenarnya jadi ngerti. ya. Kan kita empati ke orang lain pasti setelah kita kenal dong. Betul, Itu poin paling dasarnya tuh. betul. Poin paling dasarnya ketika udah berteman, Betul. pasti kan jadi empati ke dia kan. Benar. Kalau nggak berteman nggak empati. Iya. Misalnya contoh kayak gini di dalam penelitiannya, mereka disuruh balik badan, nggak tahu siapa duduk di kursi balik badan terus ngajak ngobrol. Nah sudah akrab, ternyata dia, ternyata Imigran nih misalnya. imigran nih gitu kan, Oh. langsung, ternyata dia nggak seburuk itu ya, gitu maksudnya. Jadi tidak bisa menilai lewat mata ya. Nggak bisa. Mata itu menipu dan tidak ada interaksi. Iya. Nah artinya di Indonesia menurutku sih problematikanya memang edukasi sih. Dan edukasi di kita problematikanya balik lagi adalah transfer of knowledge. Ya itu bukan knowledge tanpa adat ya. Tanpa Adab. Betul, tanpa kebijaksanaan, tanpa wisdom. Badan sekarang kan orientasinya lebih ke pengetahuan Nah, tapi karakternya enggak. Kalau kita lihat zaman dulu misalnya zamannya Confucius, Konfuse. Ya, dulu banget tuh. itu kan adab. Betul, Transfer of knowledge-nya kan knowledge adab itu. betul. Based on adab. Betul. Based on adab. gitu. Bukan cuma science. Bukan cuma science gitu Iya, kan. Nah kita memang udah kehilangan. Tapi menurut gue Ustad ya, I think the whole social media and everything itu akhirnya menghilangkan adab. Iya. Most of it ya. Menurut gue positifnya ada, terus tapi akhirnya semua itu tuh menghilangkan karena akhirnya kita tuh cuma ngejar dopamin, terus kita ngelihat hal-hal yang bukan. Gue punya quotes menarik, gini, kalau mau bahagia tuh gampang. Matiin sosial media. Bukan, bukan. Yang masalah adalah kita nggak mau bahagia. Kita mau lebih bahagia dari orang lain. Oke, bagus. Yang Oke, masalah lagi adalah bahwa orang lain itu biasanya terlihat lebih bahagia dibandingkan aslinya Betul, di sosial di media. sosial media. Jadi akhirnya kita tuh bukannya kita mau, Tat, kurang bahagia apa sih? Lu kalau masih bisa hidup pagi makan warteg, Iya. Tidur nyenyak, tidur nyenyak, itu hadis. itu kurang apa sih lu Iya. bahagianya? Indonesia itu makanan stik 5 juta sama warteg aja kadang-kadang enakan warteg loh. Ya. Ya. Itu kurang bahagia apa? Tapi yang kita lihat adalah wah ini orang punya jet pribadi, ini orang punya begitu. Padahal ini orang cantik, padahal cantiknya cantik AI. Betul. Filter. Akhirnya kita tuh bukan mau bahagia, kita mau bahagia lebih dari orang lain. Nah masalahnya kalau zaman dulu orang lainnya tuh cuma tetangga. Ya. Kita nggak bisa ngelihat yang lain. Gak seluruh bisa. dunia. Bro orang lain dulu tuh cuman tetangga beli kulkas baru tuh. Ribut sama suami cuman gara-gara tetangga beli Iya, kulkas beli baru. kulkas. Sekarang kan ribut sama suami bisa gara-gara tuh istrinya dia begini loh, isi begini. Istrinya tuh liburan ke suaminya Eropa. begini loh. Dia umurnya masih 20 tahun loh. Tapi udah gini. Udah gini loh, udah sukses loh. Jadi akhirnya sukses itu dibatasin.
Sukses tuh harus nih, Harus umur segini seperti- harus gini. Iya. Apalagi TikTok core. Iya. Harus iya. bukain pintu loh. Iya. Kalau nggak bukain pintu begini loh. Iya. Wah, Itu banyak mengakibatkan problematika rumah tangga. iya. Banyak banget. Dan bukan hanya itu, Tat. Sekarang yang terjadi adalah, oke, gue setuju. TikTok core misalnya ya, ada cewek kalau kita ngajak cewek kita bukain pintu dan sebagainya. Kalau enggak lu red flag. Kalau enggak lu coba red flag. Oke? Benar. Ya? Ya. Anggaplah gue setuju. Ya. Oke. Which is gue juga setuju karena menurut gue dulu diajarinnya kalau cowok ya Gentle. Oke, anggaplah gue setuju. Tapi satu saat nanti saya akan ketemu wanita. Saya bukain pintu, dia bilang gue gak bisa buka sendiri menurut lo. Gue pernah dimarahin lagi gara-gara itu. Gue pernah dimarahin lagi gue dimarahin pas di Turki. Gue naik bis ya kan. Lu berdiri kan? Gue berdiri, Iya kan? gue duduk. Ah. Terus ada nenek-nenek Nenek. lewat, datang. Ah. Gue berdiri, Ah. gue dimarahin. Dimarahin kan? Lu kira saya gak kuat berdiri? Bener. Iya. Aku dikira menghina dia. Nah, Padahal kita kan gentle. gentle. Jadi kita ngikutin ini, salah ngikutin itu, salah Betul. ngikutin apa salah. Standar mana yang harus kita Standar ambil? mana? Sekarang manggil you aja kan kalau di luar udah ini. Salah. Iya atau Katanya apa namanya non-binary. Binary harus dem. Iya. Harus day, harus dem, nggak bisa Yang aneh kan tersinggung. kalau day gitu. Itu kalau ini jujur aja nih kalau sampai anak gua ngomong, "Pak, Beckham." Otak gue aliens, Bos. Plural. Plural. Kalau udah day itu Iya. aliens, Bro. Day here. Yang datang satu orang. Satu orang. Yang datang satu orang. Mana day-nya? Mana day-nya gitu kan. Tapi bisa marah. Iya, tapi dia tersinggung Iya. kalau dipanggil hi. Betul. Itu problematik sih. Mudah. Ya. Karena TikTok ataupun sosial media membuat dunia itu jadi comparison. Betul. Sedangkan katanya membanding-bandingkan adalah pembunuh kebahagiaan. Sekarang banding-bandingnya bukan cuma tetangga. Padahal kalau tetangga mungkin kalau dia beli mobil baru, benar dia beli mobil baru. Lah kalau di sosial media, Iya. tadi yang kedua tadi. Yang tadi kedua, belum tentu dia bahagianya beneran. Iya. Belum tentu dia bahagianya beneran. Aku juga nggak bagi kalau aku lagi ribut sama istriku. Nah iya. Nggak akan bagi aku sosial media kan. Terus lu naruh gitu ribut sama bini lu. Nggak mungkin. Nggak kan? mungkin. Aku kan? cuma naruh sesuatu yang baik kan. Iya. Jadi orang taunya oh hidupnya Ustadz Felix selalu baik-baik aja. Pasti ya orang kan cenderung nunjukin yang oke-oke ke orang lain. Nah, orang lain ngelihat, ih dia oke nih berarti oke harus gini, bahagia harus kayak gini. Dan ada penyewaan-penyewaan untuk flexing. Itu Ya masalah iyalah, sekarang. pacar aja sewa. Sewa pacarnya sekarang Harus bisa, sewa pacar cakep pacar bisa sewa. Zaman dulu kan Iya. LC ya. Benar. Sekarang pacar bisa sewa. Bisa sewa. Bisa sewa loh pacar. Jet pribadi tinggal foto. Tinggal foto. Bisa. Udah, jadi akhirnya kita nggak pernah akan bahagia hidup dalam kebahagiaan-kebahagiaan orang lain yang palsu semua. Tadi bagus tadi. Orang tuh kenapa tidak bahagia? Sebenarnya dia bukan tidak bahagia, tapi tidak mau bahagia. Tidak mau bahagia. Karena selalu melibatkan Orang kebahagiaan lain, orang bencana orang lain. lain. Ya. Padahal bahagia kan bahagia lu sendiri. Aduh bahagia tuh. Gini deh, gue datang ke sini aja hari ini gue jujur aja gue bahagia. Apalagi saya. Iya dong gila. Om Ded datang ke sini maksudnya. Gue bahagia loh. Ini jujur ya, gue datang sini, gue kenal Ustadz Felix udah berapa kali, kenal lu dan sebagainya, kita ngobrol dan sebagainya. Ini happiness gak sih? Ya. Iya. Ini kan happiness gitu loh maksudnya. Semudah itu loh. Betul. Happy itu mudah banget loh. Kalau mau dimaknai. Kalau mau Iya. dimaknai, kalau kita bahagia di sini ya bahagia aja. Tapi ya akhir-akhirnya jadi susah karena orang meng-compare dengan orang lain dan is always nih. Kemarin tuh gue marah banget gara-gara media yang masalah Vidi sakit. Oh. Lihat tuh Om. Gue marah banget. Gue itu, bro, gue itu bukan orang yang gampang meneteskan air mata. Oke. Gue tuh keras banget orangnya. Pada saat gue bikin video, gue tuh nggak sadar air mata gue Netes. Dan gue nggak sadar. Gue sadarnya tuh ketika anjir gue netes loh. Bayangin ya, ada orang sakit, Pak. Sakit loh ini. Terus ada media nyari dokter yang nggak ada hubungannya. Dijahit-jahit supaya sampai dokternya bilang ya mungkin usianya berapa bulan lagi. Ya. Dan ini dilihat sama Vidi Yang lagi sakit. yang lagi Ya. sakit. Gue sampai sejahat apa ya lu sampai bisa kayak begitu tuh? Sejahat apa? Dan kita tahu untuk apa itu dilakukan. Nah itu gitu loh. Engagement. Engagement. Gimana kalau Vidi ngeliat itu dan benar-benar jadi sakit? Betul. Iya.
Dan pada saat itu kejadian dan sebagainya, gue ada di rumahnya Vidi. Waduh. Vidinya lihat itu video. Reaksinya gimana Om? Pak, drop lah Pak. Ya walaupun kita terangin ini bukan lu, ini jelas dokternya Iya. nggak ngerti apa-apa. Ya tapi at that moment seperti itu Iya. sakit. Dan Vidi, honestly speaking, gue kayaknya juga harus bicara di sini. Vidi sekarang lagi tidak bisa untuk syuting karena dia harus Ya, menjalani keadaannya lagi harus dirawat lah ya. dirawat lebih intensif lagi dan sebagainya. Dan lebih parahnya lagi, pada saat gue posting itu ada orang terus ngomong, susah lah kalau gitu, umurnya nggak panjang tuh, hehehe. Udah. Ada hehenya lagi. Oke, gue penasaran dong. Gue buka dong, Lu cari. gue cari dong nih orang dong. Dan carinya gampang karena bukan second account. Bukan second account. Oke. Oke, kalau second account saya masih bisa mikir ini orang Dia sembarangan aja. bipolar lah apalah. Iya, Kita teori minimal aja pengecut lah, minimal pengecut lah. Bukan second account, akun beneran, profilnya adalah mental healer. Bayangin apa yang terjadi ketika orang-orang datang ke situ. Oh, dan dia jual buku dan ada pasiennya. Well known dong. Sakit gak? Gimana caranya orang-orang sakit bisa nyembuhin orang? Sakit. Berarti dia kan gak punya rasa tanggung jawab sama profesi Itu dia tadi nih. empati sebenarnya. Karena dia nggak ngerti kan bagaimana ketika ada orang terus kemudian dengerin kayak gitu. Kalau misalnya lu mau ngomong sama temen lu sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau lu ngomong di tempat publik itu beda ceritanya. Iya, tapi nggak. Saya masih nggak terima omongan Ustadz loh. Kenapa tuh? Nggak, saya masih butuh penjelasan. Kenapa? Ini kan oke yang Ustadz omongin benar. Iya. Tapi why would someone do that too? Why? Ya. Iya sebenarnya itu sih. Aku pikir sederhana sih. Orang cuma nyari kebahagiaan dia tadi. Dia bahagia gitu dengan begitu? Percaya atau nggak percaya Om, orang tuh dengan mengeluarkan hinaan dia bahagia. Dia sakit dong Ustadz kalau begitu. Betul. Indonesia tuh negara sakit. Tapi emang Betul. gini loh, kayak misalkan ketika ada kasus orang Iya. terkenal, mereka melakukan blunder, kan pasti kan banyak yang tiba-tiba ngehujat. Saya pun kadang ngeliatnya ini orang tuh cuma butuh stress release. Jadi Betul. ketika dia udah memaki nih, goblok lo misalnya gitu. Iya. Dia tuh udah ngerasa, Itu sakit. aman nih. Itu sakit. Itu sakit, iya emang Benar. iya. Heeh. Sakit memang. Jadi kalau aku ya, kita pernah ngobrol soal orang-orang yang komen kan ya. Kayak orang-orang bilang, ngapain lu badan kayak gitu? Gak dibawa ke akhirat juga. Kan kita bahas, untuk apa kan dia ngomong kayak gitu. Iya. Nambah badan dia jadi bagus juga enggak. Nambah Om jadi pahala juga enggak. Itu kan ya. Mendingan dia ngomong, Om kalau badannya bagus, enak dong dipakai untuk ibadah. Om jadi mikir, oh iya ya gue dikasih badan bagus untuk ibadah. Nambah positif. Ada kenapanya kan? Iya. Tapi kalau kita tanya kayak begini, kenapa? Memang kita nggak dapat kecuali untuk mereka bahagia aja, untuk mereka nunjukin mereka lebih bagus daripada orang lain, mereka lebih pintar daripada orang lain, atau sekedar cuma untuk menghina aja, cuma nyampah. Nih kadang yang sedihnya lagi nih, kayak gue pernah lihat di IG Om Ded aja. Enggak kan banyak tuh suka ada komen-komen kan kayak kasus Om Ded kemarin. Iya. Pakai pentil apa yang nggak pakai? Apa? Yang setengah. Yang mana ada yang ngehujat nih misalnya. Saya pernah baca tuh Om di IG Om Ded. Dedi nih pelit orangnya gitu-gitu ada kan. Iya. Ya. Gua klik dong profilnya. Heeh. Bionya Quran surat. Ya Allah. Kok bisa lu terus banyak kayak kaligrafi ibu-ibu kerudungan. Iya itu. Kok bisa lu ngomong gini kan lu belajar Islam nih. Double personality. Itu masalahnya. Tapi itu masalah besar banget loh sebenarnya. Pada akhirnya kan bangsa kita terkenal bangsa paling paling galak di sosmed kan. Tapi Karena itu suka gitu. bisa juga bahwa akhirnya Islam tersebut hanya untuk topeng dia saja. Pada akhirnya seperti itu. Menurutku gini, ada yang namanya kurva pembelajaran itu loh. Ada kurva pembelajaran pertama bahwa dia tidak tahu, bahwa dia nggak tahu kan. Yang berikutnya dia tahu bahwa dia nggak tahu. Lalu dia tahu bahwa dia tahu. Ya. Itu kan ya. Lalu kemudian yang paling akhir itu adalah dia tidak tahu kalau dia tahu. Dia tidak tahu kalau dia tahu ya. Ya artinya dia sudah nganggap itu sudah biasa. Menurutku yang paling bahaya adalah ketika dia tahu bahwa dia Dia tahu. tahu, iya. Itu paling bahaya. Itu paling bahaya. Berarti niat. Betul. Karena iblis itu kan problemnya di situ tuh. Dia tahu ibadah dia, dia tahu ilmu dia. Di saat itu dia bisa merendahkan orang lain. Ya. Karena kalau dia tahu bahwa dia nggak tahu, justru dia akan belajar. Ya,
Artinya Ustaz, orang-orang yang seperti itu bisa begitu kan tidak fulfill dengan dirinya sendiri loh. Benar banget. Bukan hanya tidak fulfill dengan dirinya sendiri, tapi dia perlu pembenaran kenapa dia tidak fulfill dengan dirinya sendiri. Contoh kayak gini ya, aku losers nih, aku usaha nggak jalan, aku ngapa-ngapain misalnya tidak pernah tercapai. Berarti untuk membuat aku merasa better, aku harus cari kesalahan orang lain dong. Aku ngelihat orang yang usahanya berhasil, aku bilang usahanya mungkin berhasil, tapi kayaknya dia nggak bahagia tuh. Iya, atau pakai panglaris tuh dukun. Badannya bagus, tapi kan nggak sampai akhirat. Iya. Dia pinter sih, tapi siapa tahu dia sombong. Padahal Oke. aku nggak pernah ngelihat aku sendiri punya apa. Iya. Karena kalau dia fulfill, ngapain dia komentar orang? Atau dia nyari yang di bawah dia. Dia katain juga, mampus. Cristiano Ronaldo itu nggak pernah komen tentang newbie. Ngapain dia komen tentang newbie? Karena dia udah di situ gitu maksudnya. Nggak penting lagi. Nggak penting. Dia bicara itu jadi nggak penting lagi. Betul. Tapi siapa yang paling banyak komen tentang keahlian orang? Ya, orang Main bola. Iya, Duh, bayang muka lagi. Bayangnya langsung muka lagi. Ya, Oke. Tapi kan paham kan maksudnya? Iya. Ya itu adalah para penonton sebenarnya. Iya aku kan penggemar Manchester. Iya. Dan tau Manchester sekarang kan ya kacau kan sebenarnya lagi naik Iya, turun. itu. Itu aku ngelihat ada orang-orang orangnya sama terus yang komentar ini orang bagus banget mainnya keren banget dia dewa bukan manusia. Tapi di sisi lain ketika Manchester lagi kalah itu hujatannya ngeri banget. Iya. Menurutku cuma dumping aja sih. Iya. Artinya ya berarti engagement Adalah dewa. iya, engagement iya, resah pada diri sendiri iya, tidak bahagia iya gitu ya. Dan menurut gue kita yang waras harus sadar bahwa itu tidak boleh mengganggu kita sih. Iya. Karena memang kalau kita mau ideal panjang. Iya. Kita harus jelasin pada semua orang, edukasi pada semua orang, balik lagi kayak dulu kan ya. Apa yang kamu sampaikan itu berbekas atau enggak sih sama orang? Gini Tate, ini hal yang paling lucu dan sederhana gini deh. Gue pernah beda pendapat sama Ustadz, oke? Tentang. Hah? LGBT. Yang LGBT ya Ustadz? Iya. sejauh apa Om merasa diri Om buzzer pemerintah atau sama sekali bukan, itu bukan buzzer? Nah sekarang gini, balik lagi.